laporan perubahan ekuitas, dan neraca untuk PPKD dan CALK untuk PPKD. Nah, kemudian karena di PPKD itu ya di badan keuangan ya, badan keuangan atau dinas keuangan ya, dan aset daerah biasanya begitu. Itu dia sebagai PPKD dan sebagai BUN juga sebagai SKPD. Nah, nanti di situ dia nyusun 2 ya, bahkan 3 untuk konsolidasiannya. Yang sistem akuntansi yang dikerjakan itu adalah SA PPKD dan SA SKPD ini di di badan keuangan ya, di badan keuangan dan aset daerah, biasanya namanya itu. Nah, kemudian untuk SA SKPD-nya itu terdiri dari LRA, SKPD, LO SKPD, laporan perubahan ekuitas, neraca SKPD, CALK SKPD. Nah, nanti konsolidasiannya juga tanggung jawab di BUN ya, di BKD tadi. Nah, untuk LKPD-nya itu konsolidasian terhadap LRA, LO, LP ya, kemudian neraca dan CALK. Nah, ada yang hanya dikerjakan di mana di dinas keuangan dan aset daerah itu adalah LAK. Jadi kalau yang di laporan keuangan SPKD ya, di SKPD ya, laporan keuangan di SKPD itu tidak ada LAK. Begitu juga di laporan keuangan PPKD ya. Baru ketika dia bikin konsolidasian di LKPD-nya itu harus menyusun LAK. Nah, ini struktur ringkasnya dari APBD. Nah, di sini ada pendapatan, belanja, surplus defisit, ya, pembiayaan, yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, selisihnya nanti disebut dengan pembiayaan neto, dan nanti selisih antara pendapatan belanja, masuk surplus defisit itu, dikurangi atau ditambah dengan pembiayaan neto menjadi silpa. Nah, ini pendapatan daerah menurut Permendagri Permendagri 13 2006 ya, yang lama, dan yang ini yang warna biru, sedangkan yang di sini Permendagri Permendagri 77 tahun 2020, ini yang baru. Nah, memang di sini dibahasnya adalah yang di Permendagri 13 ya. Kan masih berlaku sampai 2020. Nah, nanti memang saudara di-refresh untuk Permendagri 77 tahun 2020 yang untuk kedepannya. Cuman materi kuliah sampai saat ini nanti masih mengacu yang lama. Gitu. Jadi kalau yang di baru itu PAD-nya ya, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kemudian kalau dulu ada dana perimbangan, sekarang disebut dengan pendapatan transfer. Nah, kalau pendapatan transfer isinya adalah transfer dari pusat dan transfer antar daerah. Kemudian lain-lain pendapatan yang sah, ini juga ada sedikit perubahan ya. Kalau yang dulu itu DBH, terus dana otsus ya, bantuan keuangan ini masuk di lain-lain pendapatan yang sah, tapi untuk yang baru itu masuknya ke pendapatan transfer, yang di sini masuk ke transfer antar daerah.
Itu ya. Baik, itu dari sisi pendapatannya. Sedangkan bagaimana dari sisi belanjanya ya. Belanjanya kalau dulu kan menggunakan belanja tidak langsung dan belanja langsung ya. Belanja langsung ini belanja pegawai, kemudian ada belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sedangkan belanja tidak langsung ada belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan keuangan dan tidak terduga. Tapi kalau yang baru ya itu ada belanja operasi, ya, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Nah, untuk pembiayaan juga masih ada perubahan tapi sedikit ya. Di sini ada yang baru, ada silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian pengeluarannya terdiri dari pembayaran cicilan pokok, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Itu yang baru. Kalau yang lama, ya ini. Nah, kemudian alokasi APBD ya, kalau di model yang lama, APBD dialokasikan ke SK PKD, ini biasanya Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah ya dan Aset Daerah atau Badan Pengelolaan Keuangan ya dan Aset Daerah. Nah, ada di SKPKD, juga ada yang ke SKPD. Yang SKPKD ini dia ada PPKD. Nah, tapi SKPKD ini juga, dia juga sebagai SKPD juga. Nah, nanti dia bikin laporannya jadinya 3 bahkan ya, 3 laporan. Oke. Nah, ini yang model lama, ini yang model baru. Yang model baru, APBD dibagi ke SKPKD dan SKPD. Jadi yang PPKD ini sudah tidak dilihat lagi. Nah, ini kita masih gunakan untuk ujian semester ini, masih kita gunakan yang Permendagri 13/2006. Ya, di situ ada anggaran SKPD, ada pendapatan PAD selain bagi hasil dari BUMD. Ya, pendapatan JSKPD. Kenapa hanya yang selain dari bagi hasil dari BUMD? Karena kalau bagi hasil dari BUMD masuknya dia di PPKD. Masuk di sini. Ya. Nah, belanja juga gitu, belanja tidak langsung. Ya, belanja tidak langsung di SKPD. Nah, kalau sini belanja tidak langsung tapi selain belanja pegawai. Oke. Ini akuntansi PPKD ya. Proses akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPKD ya, yang mencatat transaksi-transaksi pelaksanaan anggaran PPKD selaku BUD dan transaksi resiprokal antara BUD dan SKPD. Kalau kita lihat di dalam pasal 98 Permendagri tahun 2007 ya, itu di dalamnya ya pada SKPD ini disusun rencana kerja anggaran ya, SKPKD selaku SKPD dan RKA selaku PPKD. Jadi di dalam
SK PKD ini ada 2, ya, selaku BUD, ya, dan transaksi resiprokal antara BUD dan SKPD. Dia juga selaku sebagai SKPD. Ya. Nah, kemudian di dalam RKA PPKD sendiri itu untuk menampung anggaran PPKD selaku BUD, ya, yang di sini ini. Di sini ini, ya, itu isinya adalah PAD, ya, yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ya. Dalamnya itu ada pendapatan investasi jangka panjang permanen dan lain-lain PAD yang berasal dari pendapatan investasi jangka pendek maupun jangka panjang non permanen. Kemudian juga ada pendapatan dana perimbangan, ya. Kemudian juga ada lain-lain pendapatan yang sah. Ya. Kemudian ada juga belanja tidak langsung, ya. Belanja tidak langsungnya ini adalah selain belanja pegawai, ya. Misalnya di situ nanti ada belanja bunga, belanja subsidi, ya. Ini tadi, ya. Nah, di sini, ya. Nah, di PPKD ini, ya, itu ada belanja tidak langsung, ya. Belanja tidak langsungnya ya isinya apa aja, ya. Ini selain belanja pegawai, ya, ada belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bansos, ya, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Ya. Nah, kemudian ada pembiayaan di sini, kan. Pembiayaan bisa termasuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, kemudian di pendapatan di PPKD tadi, itu transaksinya apa saja, ya? Transaksinya adalah penerimaan dana perimbangan misalnya. Dokumen sumbernya apa? Ya, dokumen sumbernya adalah surat tanda bukti transfer pembayaran dari KPPN, ya, dan nota kredit bank. Ya. Kemudian ada bukti penerimaan lainnya. Nah, kemudian jika ada transaksi lain-lain pendapatan daerah yang sah, ya, ini ada dokumen sumbernya, ada surat tanda bukti penerimaan, ya, bukti penerimaan lainnya, ya, ada berita acara penerimaan. Kemudian di belanja, ya, ini kita lihat di belanja. Kalau di belanja itu ada belanja bunga. Kalau belanja bunga dokumen sumbernya ada SP2DLS, ada nota debit bank, ada bukti pengeluaran lainnya. Lampirannya adalah dokumen sumber SPM dan SPD. Kemudian belanja subsidi, ya, ada SP2DLS, nota debit bank, bukti pengeluaran lainnya. Nah, lampiran dokumen sumbernya ada SPN, SPM, SPD, berita acara, dan keputusan kepala daerah. Jadi jangan lupa kalau untuk belanja-belanja subsidi, ya, hibah, bansos, bagi hasil, ya, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, ini dokumen sumbernya itu biasanya lampirannya itu ada keputusan kepala daerah. Ya, itu. Nah, untuk dokumen sumbernya sendiri itu SP2DLS, nota debit bank, ya, bukti pengeluaran lainnya. Nah, lampirannya biasanya adalah SPM, SPD, dan keputusan kepala daerah. Itu, ya, untuk jenis belanja subsidi, hibah, bansos, bagi hasil,
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kalau untuk bunga, belanja bunga kan karena itu sudah kewajiban, sudah rutin lah ya, kalau punya utang kan harus bayar bunga itu. Nah, oleh karena itu tidak perlu ada keputusan kepala daerah untuk membayar bunga. Tapi untuk jenis belanja yang lain ya itu harus ada keputusan kepala daerah. Nah, kemudian bukti transaksi. Ya. Izin bertanya, Pak. Kalau mohon maaf motong ya, Pak. Di situ kan ada belanja bagi hasil. Nah, belanja bagi hasil itu contohnya gimana ya, Pak? Karena bukannya malah menerima dari pendapatan bagi hasil ya, Pak, terhadap pemerintah itu pusat. Ya, maksudnya belanja bagi hasil yang gitu. Jadi penerimaan bagi hasil itu kan penerimaan dari pemerintah pusat, ya, diterima misalnya oleh oleh Pemda kabupaten, ya. Ada lagi misalnya yang diterima oleh provinsi, ya. Nah, kemudian dari provinsi itu ada yang dibagi hasilkan lagi. Nah, itu kan disebut belanja bagi hasil bagi pemerintah provinsi. Karena dia dibagi hasilkan lagi ke kabupaten kota. Nah, jadi yang belanja pemerintah pusat membagi ya transfer ke daerah ya, berupa bagi hasil. Nah, bagi hasilnya itu misalnya nggak langsung ke kabupaten kota, tapi ke provinsi. Nah, dari provinsi nanti dia bagi hasil lagi ke kabupaten kota. Contohnya yang paling gampang itu bagi provinsi ketika dia bagi hasil pajak retribusi daerah dari ini penerimaan kendaraan bermotor. Penerimaan kendaraan bermotor itu kan ada jatahnya daerah ini, jatahnya daerah kabupaten A, B, C gitu ya. Nah, semuanya uangnya ngepulnya di provinsi misalnya kan. Di provinsi dapat 100 miliar. Nah, mau dibagi hasil, Kabupaten A dapat 10, Kabupaten B dapat 5, Kabupaten C dapat 15. Nah, itu bagi provinsi itu dia membagi hasilkan lagi belanja. Ya. Nah, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Begitu juga dengan belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan itu ada dari provinsi, dia membagi membantu Pemda di bawahnya. Misalnya provinsi Sumatera Utara, dia memberi bantuan keuangan kepada Pemkot Medan misalnya. Nah, itu disebut dengan belanja bantuan keuangan. Pak, tapi belanja bantuan keuangan ini nggak harus atas bawah kan, Pak? Bisa lateral, maksudnya provinsi ke provinsi atau kota ke kota gitu bisa kan, Pak? Ada aja dimungkinkan, tapi ya belum pernah terjadi ya sepertinya ya. Jadi yang ada ya provinsi bagi ke Pemda, Pemda bagi ke desa gitu ya. Mungkin nanti kalau Adan jadi bupati, duitnya banyak kan, bagi ke provinsinya gitu. Ya Dan ya. Jadi kalau di Indonesia ini banyak kan dari provinsi bantu ke bawahnya. Dan ya, dari kabupaten kabupaten kan lihat kondisi juga, Pak. Ya dari kabupaten itu dia biasanya bagi juga ke desa, ya. Di desa itu ada beberapa biasanya sih ke kota ya, di kota. Jadi bentuk pemerintahnya biasanya kota, itu dia bagi ke kelurahan. Nah,
Jadi bantuan keuangan dari Pemkot ke kelurahan itu ada, disebut dengan bantuan keuangan. Ya, ada yang bantuan keuangannya itu satu kelurahan dikasih 200 juta, 300 juta gitu. Dan itu enggak semua daerah ya. Biasanya daerah-daerah yang mampu. Kalau untuk desa itu karena sudah ada dari pemerintah pusat dana desa, ya. Nah, kemudian dari kabupatennya juga sudah ngasih alokasi dana desa, ya ADD. Nah, untuk bantuan keuangan ini agak jarang ya, kecuali kabupatennya memang kaya gitu ya. Kan sebenarnya kan kalau kita lihat data, se-Indonesia itu baru mungkin 10%, 20% yang daerah itu yang mampu gitu ya, mendanai dirinya sendiri. Ya, sisanya ya tergantung dengan TKDD itu. Ya. Walaupun memang settingannya memang seperti itu. Jadi daerah itu memang dikasih sumber cari uangnya itu sedikit. Yang besar-besar itu memang tarik di pusat, gitu ya. Nah, jadi memang settingannya seperti itu, tapi adalah beberapa daerah yang mampu, nggak usah mengandalkan TKDD ya. Ya terutama ya DKI, kalau di Badung ya, Surabaya, Badung itu di sana di Bali itu memang luar biasa juga. Nah itu kira-kira ya. Baik. Ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Kemudian ini belanja sudah ya. Ini anunya aja ya, bukti transaksi. Jadi nanti kalau saudara-saudari kerja itu kan yang saudara catat itu sebenarnya dokumen sumbernya ini. Ya. Begitu ada SP2DLS tentang belanja bunga ya, ada nota debit bank gitu ya, ada SPM, SP2D-nya ada, ya, saudara entry di dalam aplikasi itu, aplikasi sistem akuntansinya yang nanti kalau saudara kerja di Pemda kan nggak menjurnal sendiri, ya udah begitu ada dokumen sumber ini verifikasi, nah, saudara input, nanti otomatis keluar. Tapi kenapa saudara harus belajar bikin laporannya, jurnal dari jurnal sampai bikin laporan ya karena masih kuliah kan begitu. Nanti kalau udah kerja tinggal input aja begitu ada SP2D, LS ya, ada nota debit bank ya udah verifikasi, nah, di SPM-nya ada berita acaranya, ada keputusan kepala daerahnya, entry gitu. Nanti di akhir tahun di print cetak jadi LK kan gitu ya. Nah, memang kalau udah kerja itu kadang-kadang lebih susah masih sekolah daripada kerja ya gitu. Ya, kalau sekolah kan pusing-pusing nggak dapat duit ya, ngeluarin duit ya. Kalau kerja pusing-pusing dapat duit ya, kan begitu ya. Nah, makanya yang enak itu dapat duit ya. Kalau jadi mahasiswa ya nggak enak ya, enak jadi dosen ya. Ya Dan ya. Dosen ambil ngopi-ngopi dapat jadi duit. dosen ya Pak. Tapi Ya belum. Ya bertahap dong Dan. Iya. Kamu kalau mau jadi dosen minimal S2. Jadi dosen stan yang paling rendah itu S2. Nanti itu pun namanya masih asisten ahli. Dosen paling rendah itu kan S2. Makanya gradingnya di situ lebih tinggi di stan itu dibanding kerja di kantor saya ya.
Jadi di STAN itu gradingnya kalau jadi dosen itu lebih tinggi daripada di instansi lain. Karena dia masuknya yang lain S1 untuk level pertama ya, analis misalnya analis pertama, peneliti analis pertama, walaupun nanti saudara di BKF atau di mana aja, kalau analis pertama misalnya itu gradingnya misalnya 13, kalau di situ mungkin udah 14 gitu, kalau di STAN. Tapi karena memang waktu pertama yang setara dengan yang jadi pertama, yang setara analis pertama itu kan setara dengan asisten ahli. Nah, asisten ahli itu masalahnya di STAN itu dia harus S2. Kalau di kita yang JF pertama, analis pertama cukup S1. Nah, kan beda kan. Nah, oleh karena itu ya wajar kalau dia digaji lebih tinggi. Saya kalau di STAN kan saya ngajar nih masih lektor. Karena saya baru lulus dokter ini, nanti saya mau masukkan ke sana supaya bisa meningkat jadi lektor kepala. Tapi kalau analis saya udah di analis madya. Jadi kalau di STAN tuh mestinya seperti lektor kepala. Karena kalau saya jadi utama di sini analisnya, di sana jadi guru besar. Profesor gitu maksudnya. Nah, itu tadi ya, jangan ragu-ragu, jangan berhenti di D3 ya. Nggak apa-apa, saya lulus 47 tahun, pas ulang tahun 47 saya baru lulus doktoral. Padahal pengennya dulu masih 46 nggak lulus, tapi ya nggak bisa. Nah, malah dulu pengennya 37 tahun udah dokter, tapi ya nggak bisa. Tapi pantang menyerah, ya Dan ya. Iya, Pak. Itu. Siap. Memberi inspirasi aja. Ya seneng aja sih. Nggak ada kebanggaan gitu ya. Apalagi kalau ketemu teman yang dosen saja, itu kita bisa gini. Saya yang nggak dosen tok aja juga bisa dokter, nah gitu kan. Jadi ada rasa bangga gitu. Kalau jadi dosen ya mestinya jangan cuma dokter, profesor dong, kan gitu. Kurang kerjaannya juga itu ya. Kalau kayak begini kan kerjanya mana-mana, tapi dia bisa juga gitu. Ya. Tapi semua itu nggak ada yang istilahnya nggak ada halangan gitu ya, lancar gitu, nggak ada ya. Pasti kalau kita lihat orang yang sukses ya, walaupun orang tua kita atau Ahdan sendiri atau Sarah, Safira ya, itu bisa masuk STAN gitu, orang lihatnya kayaknya gampang gitu ya. Kan yang ngalami kan kalian sendiri. Kalian sendiri yang tahu harus belajar, harus meluangkan waktu untuk belajar lebih banyak daripada mainnya ya. Nah, jadi kalau orang lihat cuma biasanya ya kok enaknya aja gitu ya. Nggak tahu dia di belakang itu ya. Di belakang itu berdarah-darah ya, nggak ada yang tahu ya. Nanti kalau ada dan misalnya terus Iqbal ya, sukses jadi Norman, sukses jadi orang, taunya, kamu gitu aja kok bisa. Kalau kamu tega ya kamu giniin. Nah, daripada kamu nggak bisa-bisa. Kasihan toh, Pak. Iya. Boleh gitu. Iya.
Baik, sampai sini belum ada lagi pertanyaan, kita lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, ini nanti itu kan ujiannya juga ujian akhir ya mirip-mirip kayak kemarin aja, cuman PPKD gitu. Saya cukup puas dengan nilai saudara-saudari itu dua kelas ini bagus semua ya rata-rata. Tapi biasa aja kalau ada yang di bawah 70 itu 3 orang itu kan wajar itu kan 10% yang di bawah rata-rata itu ya biasa ya toh. Masa semuanya mau 90 semua ya. Masa iya semuanya belajarnya rajin semua ya. Ini aja kan ada yang tidur ya, ada yang jalan-jalan ya kan. Biasa gitu ya. Baik, ini penerimaan pembiayaan ya. Penerimaan pembiayaan di PPKD. Ini nanti jenis transaksinya penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, itu dokumen sumber harus ada perdanya ya. Begitu ada perda pertanggungjawaban pelaksana APBD, baru nanti saudara entry. Ya. Ini dihafalin ya, dokumen sumber, lampiran dokumen sumber ya. Nanti kalau kerja, kalau pas masukin gini, kalau nggak ada, harusnya dokumen sumbernya harusnya seperti ini, terus nggak ada saudara entry, ya dokumen sumbernya nggak ada, lampirannya nggak ada, nah, saudara entry, nanti saudara bisa diperiksa gitu, ya. Ini saya cerita dulu itu ada kepala seksi itu yang dicopot. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia memverifikasi nolnya gelinding 1. Jadi ada satu daerah yang dia itu harusnya itu ya, saya agak lupa ya, intinya gini aja, dia harusnya menerima 1.300 miliar, 1,3 T ya, untuk DBH. Waktu itu migas ya, suatu daerah itu. Nah, di entry sama pelaksananya, diverifikasi oleh kepala seksinya, yang tertulis itu 1.300, nolnya gelinding 1. Yang di entry itu 130 miliar, nolnya gelinding 1. Nah, terus Pemdanya itu protes, ya. Itu bukan di DJPK ya. Setelah telusuri, kelirunya itu bukan di DJPK, kelirunya itu di Direktorat Jenderal yang lain lah, gitu ya. Nah itu tadi keliru di situ, salah nolnya 1. Protes, ternyata kesalahan ngetik lah ya, tapi fatal gitu ya, dicopot itu, dicopot jabatannya, mutasi dicopot, nggak ada uang yang hilang, kan keliru aja kan. Tapi kalau fatal gitu kan ya ya malu lah gitu ya. Gitu. Jadi saudara ya nanti harus teliti ya kalau ketika kerja, karena ini nyangkut duit, ya. Nyangkut duit besar. Gitu. Bahkan zaman dulu itu ada cerita, kalau dulu kan belum terintegrasi ya, antara bank persepsi, KPPN, dengan Pemda, ya. Nah, jadi ketika ada kontraktor nyuruh bayar, minta pencairan pembayaran, nah dia bawa DIPA, tapi DIPA-nya DIPA palsu. Zaman dulu kan, zaman Pak Harto kan belum ada digital gini ya. Nah, asal kelihatan asli gitu, ditransfer gimana coba? Lanjut transfer ya, orangnya kabur kan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang udah nggak bisa gitu-gitu.
Jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau untuk penerimaan pembiayaan di BPKD ini jenis transaksinya penggunaan silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, ya, dokumen sumbernya ini ada nota kredit bank, perda dana cadangan, ya, bukti penerimaan pembayaran, surat tanda bukti transfer, ya, kemudian penjualan obligasi, ya, ada buktinya, nah, itu ya. Nah, kemudian ini pengeluarannya, ya, untuk pengisian dana cadangan, ya, itu ada perda tentang dana cadangan, ya, dokumen sumbernya. Nah, kan dana cadangan itu kan sudah disiapkan ya. Nah, itu harus ada perdanya. Artinya apa? Artinya kalau perda itu artinya tidak hanya eksekutifnya saja yang mengambil kebijakan itu, tapi harus persetujuan juga dengan legislatif, gitu ya. Nah, terus kemudian penyertaan modal pemerintah daerah, ya, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman daerah, ya ini harus ada SP2B-nya. Nah, kalau untuk pinjaman ya harus ada lampirannya, juga harus ada perjanjian pinjaman selain SPD dan SPN. Oke, itu tadi yang di BPKD ya. Yang sampai sini, yang ininya merah ini adalah di BPKD, bukti transaksi dalam siklus akuntansi di BPKD. Oke. Nah dulu ya, saya izin ini dulu. Ngisi portalnya dulu. Sambil ngisi portal dulu ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, disiapkan dulu pertanyaannya. Kita santai-santai aja, nanti kerjakan tugas, tapi dikirim minggu depan, itu aja.